struktur tulang pada kepala janin, termasuk 3 regio, yaitu wajah, dasar, dan muka. Fetaskul terdapat karnium untuk melindungi otak yang terdapat di dalamnya. Berikut bagian-bagian pada fetaskul. Yang pertama, parietal bone. Tulang ini berjumlah 2, letaknya di 2 sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Tulang parietal berfungsi untuk membentuk selubung bulat yang kuat di atas bagian otak. Yang kedua, parietal eminence adalah tonjolan cembung dan halus pada permukaan luar tulang parietal tengkorak. Yang ketiga, posterior fontanel terletak di bagian belakang kepala di atas tengkuk leher. Fungsinya untuk membuat tengkorak menjadi fleksibel. Yang keempat, occipital bone atau tulang kepala belakang. Tulang ini memiliki sebuah lubang tempat lewatnya saraf tulang belakang agar bisa terhubung ke otak. Fungsinya untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Yang kelima, mastoid fontanel merupakan sepasang celah membran lunak bilateral atau fontanel di persimpangan jahitan parimostoid, occipitomastoid, dan lambdoid. Yang keenam, temporal bone atau petrosfortion atau tulang pelipis sama dengan tulang parietal. Tulang temporal juga berjumlah 2, masing-masing di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak, dan tepat di bawah tulang parietal. Yang ketujuh, temporal bone atau squamous portion membentuk bagian depan dan atas tulang temporal dan membentuk seperti sisik tipis dan tembus cahaya. Yang kedelapan, external auditory meatus adalah telinga luar yang terdiri dari saluran pendengaran eksternal dan juga dikenal sebagai meatus akustik eksternal dan daun telinga. Fungsinya untuk menyaring partikel berbahaya. 9. Timpani string atau membran timpani atau gendang telinga adalah lapisan di bagian tengah saluran telinga yang berfungsi untuk menyalurkan gelombang suara dari telinga luar. Yang ke-10, mandible adalah tulang rahang bawah pada manusia, berfungsi sebagai tempat menempelnya gigi-gerigi. Yang ke-11, zigomatik atau tulang pipi adalah pasangan tulang yang tidak beraturan yang berartikulasi dengan maksila, tulang temporal, tulang sphenoid, dan tulang frontal atau dahi. Yang ke-12, maksila adalah tulang rahang atas yang tepat atau tidak diperbaiki dalam neopterygium yang terbentuk dari perpaduan 2 tulang rahang atas, yang berfungsi untuk menentukan tekanan mekanis yang dikeluarkan saat proses pengunyahan. Yang ke-13, sphenoid atau tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Yang ke-14, lastrimal adalah struktur kompleks yang memfasilitasi sekresi aliran di permukaan mata dan ekskresi dari air mata. Yang ke-15, tulang nasal atau tulang hidung adalah 2 tulang lonjong yang memiliki keragaman dalam hal ukuran dan bentuk pada individu yang berbeda. Fungsinya untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Yang ke-16, sphenoid fontanel adalah bagian lunak di antara plat tengkorak kepala pada bagian atas dan belakang kepala. Yang ke-17, frontal eminence adalah salah satu dari 2 ketinggian bulat pada tulang frontal. Ini adalah tempat pengerasan tulang frontal selama perkembangan embriologis. Yang ke-18, frontal bone atau tulang dahi berfungsi untuk
melindungi otak dan menopang struktur kepala seperti rongga hidung dan kepala. Yang ke-19, frontal suture adalah sendi fibrosa vertikal yang membagi dua bagian tulang frontal. Yang ke-20, anterior frontanel atau ubun-ubun bagian depan, terletak di bagian depan di atas kepala. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.